Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, pagi ini banyak sekali berita-berita baik dan berita yang menyenangkan buat Inter dan juga kita sebagai fansnya sahabat Bob. Tapi sebelum gue lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Berita baik pertama adalah kemarin si Lautaro menikah. Terus setelah itu Bastoni menikah. Nah kemarin itu adalah perayaan pernikahan Bastoni sahabat Bob. Jadi para teman-temannya yang dari Inter juga pada datang. Ini seperti resepsi lah ya. Memang tidak banyak orang, tapi ini adalah hari yang membahagiakan buat Bastoni. Nah, berita-berita baik apa lagi sih sahabat Bob yang menarik buat kita gitu loh. Pertama adalah bagaimana Inter mencari pengganti Skriniar. Seperti gue bilang di video gue sebelumnya bahwa Inter benar-benar akhirnya sedikit lagi akan mendapatkan Cesar Azpilicueta, pemain Chelsea yang masih punya kontrak sampai 2024 dan sekarang si Cesar lagi mengurus pemutusan kontrak dengan Chelsea dan Chelsea juga akan melepas. Jadi Inter akan mendapatkan free sahabat Bob. Ini pemain berusia 33 tahun dan sudah lebih dari 500 penampilan selama di Chelsea selama 11 tahun dan memang ini adalah permintaan Inzaghi. Inzaghi butuh back berpengalaman seperti Acerbi, terus ada Stefan de Vrij, ada Darmian, sekarang tambah si Cesar. Dan kemungkinan kalau misalnya Bisek masuk, nah Bisek bisa belajar dari para senior ini sahabat Bob. Jadi ini berita baik sahabat Bob. Walaupun Inter tahu terbatas untuk dana transfer, inilah kehebatan Opa mendapatkan Cesar secara gratis. Walaupun usia 33 tahun, tapi ya dia akan dikontrak Inter kurang lebih selama 2 tahun. Kalau untuk gaji mungkin tidak besar, tetapi belum tahu berapa rinciannya. Selamat buat Opa dan kita. Gua jujur suka dengan si Cesar ini. Dia benar-benar punya punya kualitas dan punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Jadi untuk meraih Liga Champions Scudetto musim depan kita butuh dia. Dia sudah pernah juara Liga Premier, pernah juara Liga Champion. Jadi ini yang kita harapkan dari si Cesar. Sekarang kita bicara Pratesi. Saya telah memilih klub. Saya lebih suka 3 gelandang, petunjuk dari Pratesi. Jadi kalau Pratesi kan sekarang diminati sama AC Milan. AC Milan memakai 4-2-3-1 yang diterapkan di Milan. Nah, senang dikaitkan dengan klub top. Saya tidak bisa menyangka, tetapi saya sekarang sedikit cemas, kata dia. Saya ingin situasi diselesaikan. Saya memikirkan kakek saya Karmin yang biasa membaca koran. Dia mencintai sepak bola dan sangat bahagia. Nah, terus dia bilang gini, aku akan berusaha menjadi sangat tulus. Saya telah memilih klub saya berikutnya dan saya yakin agen saya akan menemukan cara untuk mewujudkan. Jika tidak, saya tidak akan mengirimnya ke laut. Tapi saya pikir ada klub lain yang tertarik kepada saya. Aspek terpenting adalah memilih tim, peran pemain. Saya seorang regista dan saya ingin bermain di posisi yang sesuai dengan karakter saya. Terus dia bilang gini, dia tidak akan kesulitan menyesuaikan diri dengan formasi yang sama dengan gelandang Inter Milan Nicolo Barella. Sama sekali tidak, saya bisa bermain di kiri. Ini akan memungkinkan saya untuk menembak dengan kaki saya yang baik. Terkadang saya melakukan kerusakan dengan kaki lainnya. Di Sassuolo saya bermain dalam formasi 4-2-3-1 selama tahun pertama dan mendapat hasil bagus. Terima kasih pada Dionisi
Tetapi fakta tetap bahwa saya lebih suka bermain di gelandang 3. Jadi ini semacam apa ya? Apakah ini kode? Apakah ini pertanda bahwa dia menyukai Inter menggunakan 3 gelandang dan cocok? Dia bilang Barella di kanan, dia di kiri. Nah, di tengah ada siapa coba? Hakan, sahabat Bob. Jadi ya kita tunggulah. Apalagi kalau secara duit memang Milan lagi banyak duit sekarang. Kemarin aja Tonali lagi melakukan tes medis di Newcastle dan dia akan mendapatkan dana bersih sekitar 70 juta. Semoga aja Pratesi jangan seperti Bremer ya sahabat Bob. Bremer oke ke Inter ditawarin duit gede, klubnya langsung mau dan Bremer langsung mau. Semoga Pratesi kalau dia udah memilih, semoga pilihannya itu adalah Inter sahabat Bob. Nah kemarin juga gue bilang bahwa agent Onana udah ketemu dengan MU dan MU sudah akan kalau kemarin gue baca di media sosial katanya MU cuma menawar 30 juta. Kalau ini gue baca ya penawaran secara resminya belum, tetapi memang kemungkinan MU tidak akan menghabiskan uang kurang lebih sekitar 50 juta sampai 60 juta untuk kiper karena mereka juga butuh striker. Kalau memang dia mau ya kurang lebih mungkin Onana sekitar 30 jutaan. Tapi Inter tidak akan melepas dari kurang dari 50 juta. Ini bagus walaupun Inter mendapatkan si Onana gratis. Inter kalau 50 juta akan lepas, kalau tidak ya sudah. Berarti bagus dong sahabat Bob. Artinya Cesar masuk, Fratesi masuk, Onana bertahan. Waduh, kebayang sahabat Bob kuatnya Inter. Dan ini yang paling heboh. Bintang Piala Dunia FIFA Prancis memilih Inter Milan daripada Melon. Ya, bukan mau mengejek, mau apa. Kenapa? Kalau kita bicara Thuram, Inter sudah mendekati dia adalah 2021 ya, dan dia cedera, akhirnya batal. Kemarin di Piala Dunia 2022, Inter juga intens. Tapi kita sama-sama tahu dia akan keluar dari klubnya dengan free. Dan saingan ada PSG, Bayern Munchen, Juve, AC Milan, bahkan dari Inggris gitu loh. Inter apakah pesimis? Tidak. Ternyata Opa Marotta tetap mengejar Luke Bacchia lah, Balagun lah, siapalah gitu. Tapi ternyata akhirnya Marcus Thuram telah memutuskan menerima tawaran Inter. Jadi bagi sahabat Bob yang banyak pesimis Inter bla bla bla, ini bla bla bla, ini adalah seperti selalu kita ngobrol bahwa ini adalah bagian dari strateginya Opa Marotta supaya Inter tidak kesalip lagi. Bagaimana cara pendekatannya? Ini sahabat Bob. Jadi selamat buat Inter, kita hanya tinggal menunggu resminya. Apalagi ini Fabio ya, Biasin juga udah ngasih tahu bahwa ya kemungkinan ya hanya tinggal masalah resmi. Kemungkinan mungkin nanti hari Senin. Kita tunggu sahabat Bob, dan Inter telah menyiapkan gaji 5,5 sampai 6 juta. Karena nggak mungkin dia akan digaji 5 juta karena penawaran-penawaran dari klub-klub lain pasti gede-gede gitu, terutama PSG. Tapi dia memutuskan untuk ke Inter. Selamat buat Opa dengan timnya luar biasa yang sudah mendapatkan Thuram. Tinggal masalah resmi. Nah, kemarin juga Chelsea sudah menolak tawaran Inter untuk pinjaman. Inter menawarkan 8 juta euro dan Chelsea sudah menolak. Nah, ini semua tergantung lagi kembali ke Inter. Mungkin Lukaku akan ke Arab atau kemana kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kita sudah mendapatkan Thuram, kita ya perlu pengganti Korea dan Zeko. Zeko Korea udah keluar. Nah, kalau Lukaku keluar berarti kan kita butuh 1 atau 2 striker lagi sahabat Bob. Kita tunggu aja, semoga benar-benar Inter kembali mendapatkannya. Nah, untuk Belanova, Inter belum bisa menebus dan Torino kemarin maju. Tapi Inter sekarang lagi menawarkan 2 anak muda untuk pertukaran dengan Belanova. Artinya Belanova ini masih diinginkan Inzaghi dengan manajemen karena ya dia pasti punya potensi, masih muda dan tinggal diasah. Apalagi kalau memang si itu dijual nanti atau tidak dijual, si Dumfries ya, dia bisa jadi cadangan. Nah,
Inter akan menawarkan siapa yang udah kembali Agome dari pinjaman akan apakah langsung dijual dengan ditukar atau apa, kita lihat. Sama Satriano kemarin juga dipinjamkan ke Empoli, sekarang udah balik. Nah, ini akan dijadikan bagian transfer buat Inter terhadap si Belanova. Sekarang kita tahu godaan-godaan dari klub Arab tuh luar biasa. Ya, termasuk Lukaku, sekarang ada Brozovic. Nah, ternyata Brozovic tidak terlalu tertarik untuk bermain di Arab. Jadi dia sudah nyuruh agennya tolong urus untuk pindah ke Barcelona. Kita nggak tahu apakah Barcelona sanggup untuk 25 juta membayar si Inter, karena untuk isu Kessie, Inter sudah menjauh dan Kessie juga tidak pengen balik lagi ke Serie A. Katanya seperti apakah benar-benar Brozo akan pergi dan siapa yang akan mendapatnya? Kita hanya menunggu aja siapa pemain-pemain Inter yang keluar menyusul Dzeko. Terus untuk si Gosen, nah Union katanya menawarnya kurang lebih 15 juta dan dua untuk skema pinjaman mereka juga menawarkan. Tapi Inter tidak akan melepas kurang lebih dari 20 juta karena dia dibeli dari Atalanta ya 27 juta. Sebenarnya secara ini rugi, cuman karena dia udah 2 tahun jadi menyusut, jadi secara keuangannya nggak ada masalah gitu loh. Kita tunggulah apakah Union Berlin ini bisa memberikan penawaran yang memuaskan buat Inter. Itu akan membantu keuangan Inter dan menuntaskan pemain-pemain yang diincar Inter. Inter kan banyak yang diincar. Ya, kalau kayak si Bisek hanya tinggal dengan agennya. Apakah Inter bisa melunak terhadap mereka? Kita tunggu sahabat Bob. Luar biasa, menurut gua ini adalah booster buat kita bahwa Inter bisa mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan. Walaupun kita tahu keuangan Inter seperti apa, terus bagaimana fans Inter yang agak pesimis melihat ini, melihat itu. Seperti gue bilang kemarin di video gue sebelum ini, Pratesi belum ada deal dengan siapa-siapa dan belum ada yang mengajukan penawaran kepada Sassuolo. Hanya Inter yang melakukan kesepakatan 35 juta euro dengan pinjam setahun dan wajib beli dan masukin Samuel Mulitieri. Nah, Samuel Mulitieri ini memang kemungkinan besar akan masuk ke Sassuolo, akan dijual. Bahkan tanpa melibatkan transaksi Pratesi. Itu yang gua baca barusan. Jadi ya kalau misalnya Pratesi nggak jadi merapat ya Mulitieri tetap akan ke Sassuolo gitu loh. Jadi ini profesional, dibedain case-nya sahabat Bob. Semoga kita berharap ya kalau Pratesi masuk, wow, Inter pasti makin kuat. Kalau SMS yang masuk itu juga pasti akan lebih kuat. Sekarang yang penting adalah pertahankan Onana, itu harapan kita. Di Marco untuk pengganti Gosen kita sudah sama-sama tahu adalah Carlos Augusto. Nah, cuman ya Belanova si Gosen keluar dulu sahabat Bob. Jadi nih kebayang ya musim depan Inter seperti apa kekuatannya. Walaupun akhirnya Inter tidak mendapatkan Lukaku, akhirnya nanti kalau tidak mendapatkan, Inter pasti punya rencana-rencana lain yang kita tidak tahu sahabat Bob. Semoga aja yang terbaik buat Inter dan kita menunggu di awal Juli akan ada mereka akan kembali berkumpul untuk melakukan pramusim, berlatih dan untuk merencanakan untuk musim depan. Semoga Inter terus menang. Sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.